Om Swastiastu, Rahayu Sagung Dumadi, Hong Hulun Basuki Langgeng. Sahabat Romi, para pemirsa, umat sedharma yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah wacana tentang dana punya. Tapi sebelum itu, saya akan menyampaikan melalui sebuah tembang, yaitu tembang Jula Juli. Tuku tahu digawe semur, semur Bali kathah bumbunipun. Mugi rahayu para sedulur, aja lali subscribe lan komenipun. Sae malih yen dipun bagekaken. Sapi limo dipangan boyo, niki wacana babagan dedana. Dono kuwi tegese weweh, weweh iku ora kudu akeh. Najan sithik sing penting oleh, oleh sing gunane akeh. Akeh wong sing duwe kaya nanginge ora tau dedana. Yen dijaluki alasane dawa, barek menehi karo nguya-nguya. Nguyawara sak dalan-dalan, jarene wonge iku dermawan. Akeh sing mara njaluk sumbangan, mongko nyumbange amung sepisan. Pisan iki aja nganti lali, bondo donya ora digawa mati. Dana punia minangka sesuci, amrih entuk kamulyaning Gusti. Gusti Sang Hyang Widiwasa bakal maringi wara nugraha marang uwong sing gampang dedana, kanthi tulus sing ati lascarya. Caryaning Sang Adedata datan kena bendu sangsara. Uripe bejo mulya sak keluarga, kanggo sangu munggah nok suwarga. Cekap semanten kidungan kula menawi lepat nyuwun pangaksama. Ya, sahabat Romi, tembang Jula Juli tadi adalah isi atau makna yang akan saya kupas melalui Dharma Wacana yang topiknya adalah tentang dana punya.
Tadi dalam tembang Jula Juli tadi saya menyampaikan ya di awal sebagai sebuah pengantar untuk pantun ya, tuku tahu digawe semur. Semur Bali kathah bumbunipun. Jadi ini hanya parian atau pantun. Mugi rahayu para sedulur, ojo lali subscribe lan komenipun. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan komennya. Terima kasih sebelumnya. Saya malih yen dipun bagiaken, jadi akan lebih baik kalau memang ini bermanfaat silahkan dibagikan. Sapi limo dipangan boyo, niki wacana babakan dedono. Jadi ini adalah wacana tentang dana punia atau dedono kalau dalam bahasa Jawa ya. Yang bait yang pertama dari isi parian ini, dono kuwi tegese weh-weh. Dana punia itu artinya adalah weweh. Weweh itu pemberian. Weweh iku ora kudu akeh. Jadi pemberian itu tidak harus banyak ya. Najan sithik sing penting oleh, walaupun sedikit yang penting oleh. Oleh itu dalam artian oleh secara dharmanya, jadi baik dalam mendapatkannya itu sesuai dengan dharma. Jadi ketika kita berdana punya, pastikan bahwa dana punya yang kita berikan itu adalah hasil yang memang betul-betul sesuai dengan dharma, supaya orang yang menerima dana punya itu tadi atau siapapun yang menerima dana punya itu tadi tidak terpengaruh oleh pengaruh negatif dari dana yang kita berikan. Nah, bagaimana Pak kalau dana punya yang diberikan itu adalah hasil dari mencuri, dari mencopet dan sebagainya. Nah, ini sangat riskan ya, teman ya. Jadi sahabat Romi kalau bisa ini supaya nanti tidak menjadi pertanggungan atas hutang piutang dari orang yang diberikan. Nah, sebaiknya kita berdana punya dari hasil yang baik. Oleh sing gunane akeh. Jadi kalau dana punya yang kita berikan itu memang benar-benar hasil yang baik, maka manfaatnya tentu akan banyak. Bukan hanya untuk kita ya yang memberikan dana punya, tapi juga orang yang menerima dana punya itu akan mendapatkan cipratan berkat atau anugerah dari apa yang kita berikan. Akeh wong sing duwe kaya. Jadi banyak orang yang kaya, banyak orang yang memiliki harta berlimpah, nanging ora tahu dedono, tetapi tidak pernah berderma, tidak pernah memberikan dana punya. Yen dijaluki alasane dawa, kalau dimintai sumbangan biasanya poanjang alasannya, yang beginilah, yang begitulah dan sebagainya. Barek menehi karo nguyo-nguyo. Ya, sekali memberi itu sambil ngoceh segala macam ya. Jadi biasanya kalau orang yang memang kikir atau pelit, biasanya ketika memberi itu ya macam-macam itu sudah. Biasanya sambil mengumpat atau sambil menggerutu dan sebagainya. Nah, ini berarti tandanya kalau tidak ikhlas. Jadi kalau memberikan dana itu jangan sampai tidak ikhlas. Nguyo woro sak dalan-dalan. Jadi kadang sampai setelah memberikan itu bercerita dimanapun tempatnya. Jadi saya pernah ngasih dana punya ini, saya sudah memberikan bantuan di sini. Ya misalnya saya sudah ngasih punya 10 juta, ya 5 juta dan sebagainya. Jadi dimanapun tempatnya dipamer-pamerkan. Jarene wonge dermawan. Jadi dengan begitu dia biar dianggap sebagai orang yang dermawan ya. Akeh sing moro njaluk sumbangan, dia bercerita kalau banyak yang meminta sumbangan kepadanya, mongko nyumbange mung sepisan. Padahal nyumbangnya ya hanya sekali itu. Itu pun dengan omelan-omelan tadi ya, dengan kata-kata pedas ya, yang mungkin ketika orang minta sumbangan ke sana lagi, wah ini saya besok-besok lagi nggak minta sumbangan ke sana. Kenapa? Karena diomelin ya dengan segala macam alasannya tadi. Pisan niki ojo nganti lali. Jadi sekali ini jangan sampai lupa ya. Sahabat, bondo donya ora digawa mati. Jadi
kita harta dan kekayaan yang kita miliki itu tidak akan dibawa mati, ya. Dana punya minangka sesuci. Jadi dana punya itulah yang akan menyucikan kekayaan kita itu. Amrih entuk kamulyaning Gusti supaya mendapatkan kemuliaan dari Tuhan. Ya. Gusti Sang Hyang Widiwasa bakal maringi wara nugroho. Dengan begitu apa? Tuhan yang widiwasa akan memberikan kita anugerah marang wong sing gampang dedono, kepada orang yang senang atau mudah, ya, suka berpunia, yang suka memberikan dana punia kanthi tulusing ati lascarya, dengan hati yang ikhlas, tanpa ada omelan, tanpa ada macam-macamnya tadi, atau tanpa ada syarat, ya. Biasanya kalau ada orang yang tidak ikhlas itu memberikan syarat. Contohnya misalnya kalau pas musim pilkada itu banyak memberikan sumbangan dengan syarat pilihlah saya, ya, atau coblos ya nomor ini, nomor itu, dan sebagainya. Atau ada juga yang tidak musim pilkada tapi dia memberikan bantuan itu dengan syarat, ya, syaratnya harus dibuatkan seperti ini, dibuatkan seperti itu, dan sebagainya. Itu artinya pemberian kita itu tidak ikhlas. Caryaning sang adedoto, yang adedoto itu adalah dari kata data, ya, bahasa Sanskerta, artinya pemberi. Jadi inilah kebahagiaan bagi seorang pemberi, datan kena bendu sangsara. Jadi kalau orang yang memberi itu ikhlas, maka dia tidak akan bisa terkena dari sengsara atau bendu, ya, hukuman dari Tuhan. Uripe bejo mulya sak keluarga. Jadi hidupnya pasti akan dijamin berkah dan dijamin mencapai kebahagiaan, bejo, mulya, kamulyan, ya, kemuliaan, dan itu akan dialami oleh satu keluarganya. Kanggo sangu munggah nok swarga. Ya, ini untuk jalan kita nanti dimudahkan dalam kita mencapai swarga atau moksa. Nah, sahabat Romi, ada juga di dalam Canakya Niti Darpanam Adhyaya 7 sloka yang ke-14 dikatakan Uparjitanam witanam tiagewa hiraksanam tada godara samstanam pariwaha iwambasam. Jadi makna dari sloka ini adalah bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara tertentu, ya. Jadi witanam itu kekayaan, itu tiagewa hiraksanam. Jadi harus dipelihara dengan cara mengikhlaskan atau mendermakannya kepada orang lain, ya. Tada godara samstanam pariwaha iwambasam. Jadi sebagaimana air kolam, air di dalam kolam, ya, kalau kita punya kolam, kolam itu, air yang ada di dalam kolam itu akan tetap bersih dengan cara apa? Membuang. Ada pembuangan untuk air yang sudah dipakai di dalam kolam tadi. Jadi begini teman-teman. Jadi sahabat Romi, analogi yang dibuat oleh Canakya ini di dalam Niti Darpanamnya atau Niti Sastranya ini adalah mengibaratkan seperti kolam. Jadi kolam itu kalau pengen bersih, kolam itu kalau pengen kembali bersih, maka air yang sudah dipakai itu harus dibuang, air yang ada itu harus dibuang. Ya, dengan begitu ketika mengalir air yang baru, maka kolamnya akan menjadi bersih. Atau seperti kita ketika donor darah. Jadi darah kotor yang ada di dalam tubuh kita itu harus dibersihkan dengan cara apa? Dengan cara donor, mendonorkan. Jadi kalau semakin kita rutin melaksanakan donor, darah yang ada di dalam tubuh kita juga akan bersih. Seperti itulah kekayaan yang kita miliki. Ketika kita mendapatkan kekayaan tetapi tidak pernah dipuniakan, tidak pernah didermakan
kepada orang yang berhak atau kepada misalnya melalui lembaga yang memiliki kepercayaan, ya. Misalnya kalau kita di dalam Hindu itu kan kita sudah punya lembaga Dharma Dana misalnya, ya, badan Dharma Dana atau yayasan-yayasan atau mungkin lembaga-lembaga punya lain yang memang memiliki kredibilitas, integritas, dan kita meyakini bahwa dana punya yang kita berikan itu sudah disalurkan secara tepat misalnya. Nah, ini akan bisa membersihkan kekayaan kita, akan bisa menyucikan kekayaan yang kita miliki. Nah, ada juga di dalam Manu Semerti, ya, Adhyaya 1 sloka yang ke-86, di sana dikatakan bahwa tapah param kerta yuge. Jadi di zaman kerta yuge yang paling mulia itu adalah tapa. Jadi pada zaman dahulu orang bertapa pada zaman kerta yuga itu, zaman yang masih belum seperti sekarang, ya. Ini yang paling mulia tapa. Orang menyucikan diri dengan tapa. Tretayam jenyanam uciate. Pada zaman Treta, itu cara penyuciannya adalah dengan belajar ilmu pengetahuan spiritual. Jenyana. Dengan jenyana mereka bisa menyucikan diri. Dua pare yajnyam ewahur. Jadi pada zaman dua para, yang paling banyak digunakan sarana penyucian adalah yatnya, pengorbanan, upacara. Jadi pada zaman itu memang upacara memang lagi familiar, ya. Jadi brahmananya yang memimpin upacara itu memang benar-benar brahmana yang suci dan memiliki kualitas yang bagus atau kualitas yang baik ketika memimpin yatnya, sehingga yatnya itu memang betul-betul berhasil itu. Tetapi danam ekam kalau yuge. Jadi ketika zaman Kali Yuga itu satu-satunya yang paling bisa kita andalkan untuk menyucikan kita adalah punya, dana punya, danam ekam. Ya, jadi satu-satunya yang paling mudah kita lakukan itu adalah berdana. Apakah dengan begini kita tidak percaya kepada para brahmana? Ya bukan tidak percaya. Tetapi dalam Kali Yuga sudah dikatakan bahwa di dalam di dalam kekawin niti sastra itu sudah disebutkan muahri tekaning yuganta kali tanhana lewiya saking mahadana, ya. Sang pandita widagda itu mangayap ring sang daniswara jati. Jadi pada zaman Kali Yuga ini yang paling dipentingkan, yang paling diutamakan itu adalah kekayaan, dana, uang. Jadi bahkan seorang pandita atau pandita, para brahmana, para ksatria pun itu menghamba pada penguasa uang. Nah ini makanya pada zaman Kali itu yatnya bukan merupakan alat penyucian yang utama, tetapi dana adalah yang paling utama. Yang penting kita ikhlas, syaratnya tadi. Jadi syaratnya adalah kita ikhlas, kemudian kita tahu bahwa dana yang kita salurkan itu memang akan disalurkan kepada orang yang tepat. Jadi orang yang tepat. Jadi kita juga harus mengecek, jadi tidak sembarang memberikan dana punya, karena sekarang banyak juga lembaga-lembaga yang mengumpulkan dana punya, yang menyalurkan dana punya itu justru kadang tidak tepat, atau bahkan ya ini ada juga yang diselewengkan, ya. Ini banyak yang terjadi yang seperti itu. Jadi misalnya orang sudah ngumpulin punya di sana, orang sudah nyumbang banyak di sana, tetapi justru digunakan oleh pengurus atau pengurus yayasan, pengurus lembaga yang mengelola punya itu untuk menumpuk kekayaannya sendiri. Dan ini
justru itu akan membuat kecewa dari sang adata yang memberikan dana punya. Kemudian di dalam Atharwa Weda, kanda yang ketiga, sukta yang ke-24, mantra yang kelima dikatakan. Jadi ini untuk menguatkan kita bahwa kita memberikan dana punya itu tidak rugi. Jadi di sana dikatakan Sata hasta samahara, sahasra hasta samkira. Jadi bekerjalah dengan 100 tanganmu dan berpunialah atau berdermalah dengan 1000 tanganmu. Jadi di dalam Atharwa Weda ini kita diminta ya. Jadi kita diminta artinya walaupun kita bekerja, jangan melupakan untuk berderma. Dan kalau kita sudah melakukan derma, maka itu akan bisa menyucikan harta yang kita miliki. Ya. Jadi makanya di sana dikatakan kita bekerja dengan 100 tanganmu, ibaratnya ini bahasa kias ya, jangan ditelan mentah-mentah. Jadi kita bekerja dengan 100 tangan, kemudian berderma dengan 1000 tangan. Jadi kalau bisa, kalau kita misalnya upaya kita untuk bekerja itu misalnya 8 jam per hari, ya jangan sampai kita juga kalah dengan bekerja kita dalam hal berpunia. Mungkin kita tidak berpunia dalam bentuk uang, kita juga bisa berpunia dalam bentuk tenaga, dalam bentuk pikiran, dalam bentuk makanan, ya. Kemudian dalam bentuk pakaian dan sebagainya. Nah, yang penting adalah bahwa dana punya yang kita berikan itu berada pada orang yang tepat, disalurkan pada orang yang tepat yang memang benar-benar membutuhkan. Nah, sahabat Romi, dimanapun panjenengan berada, semoga ya panjenengan senantiasa sehat selalu ya, dan dimanapun tempatnya ya bisa kita memberikan derma kepada siapapun ya yang ada di sekitar kita. Demikian yang dapat saya sampaikan pada hari ini terkait dengan dana punya. Semoga ini bermanfaat dan kita sebagai umat Hindu bisa lebih peduli lagi kepada sesama kita dengan cara memberikan dana punya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Hom Hongulun Basuki Langgeng Rahayu Sagung Dumadi.